Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin sharingkan satu firman Tuhan yang berjudul bagaimana meningkatkan level pengharapan kita. Ya, hari-hari ini kita butuh yang namanya pengharapan yang lebih besar lagi. Karena pengharapan di dalam Yesus adalah jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yeremia 17. Saya ingin ajak ibu bapak membuka Alkitabnya dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. Ini tentang perbandingan saudaraku. Orang-orang yang mengandalkan manusia dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Nah Tuhan katakan terkutuk. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya apa saudara? Menjauh daripada Tuhan. Kalau Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Nah di situ mereka akan diluputkan, dilindungi. Di sini dikatakan saudaraku, Tuhan bilang terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, ia akan seperti apa? Seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kok susah terus? Nah itu, saudara kemana? Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama ini lebih keras. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang kita akan bahas. Saya berdoa, saya berharap ya kan kita semua mau menjadi orang-orang yang diberkati. Ya. Orang yang diberkati, orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan. Apa hasilnya saudaraku? Ayat 8, baca yang keras. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kering dalam tahun, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin saudara. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dia tuh seperti pohon saudaraku yang ditanam di tepi air. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti pohon yang cukup dengan air. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu kita mengandalkan diri kepada Allah yang mengasihi kita. Nah, saya percaya bahwa kehidupan kita ini mengikuti pengharapan kita. Ya, apa yang kita harapkan itu yang akan kita dapatkan. Biasanya apa yang kita harapkan itu yang kita kejar. Itu yang kita doakan, itu yang kita inginkan, itu yang kita usahakan sampai kita bisa mendapatkannya. Itu ya kita harap. Kalau kita mengharapkan, pasti kita tidak menginginkan. Kalau kita tidak menginginkan, tidak akan pernah mengusahakan untuk mendapatkannya. Saudaraku, apa yang kita harapkan adalah apa yang akan kita terima. Jadi prosesnya seperti itu saudaraku. Kayak kalau orang tuh gak ngerti dengan misalnya matematika ya saudara, matematika. Karena mereka tuh gak tahu matematika ini mengandung satu manfaat yang besar sekali. Dengan bisa matematika, saudaraku, ya kan? Jadi kalau orang nggak tahu manfaatnya, dia nggak bisa berharap kepada untuk mendapatkannya dia. Taunya susah. Aku nggak mau usaha untuk bisa matematika. Kalau bisa lewatlah gitu. Tapi kalau kita tahu manfaatnya besar sekali, kalau bisa matematika, wah sesulit apapun matematika itu. Karena kita punya pengharapan, kita akan coba belajar, cari sampai kita dapetin. Begitu pula dengan arti pengharapan sebenarnya saudaraku. Nah pentingnya hari-hari ini kita
harus tingkatkan level pengharapan kita ke Tuhan. Bagaimana caranya? Ini yang saya mau bagikan saudara tiap hari. Karena kemarin kita udah bahas tentang 3 pikiran. 3 pikiran penting yang harus kita pikirkan. Ya, 3 pikiran penting harus kita pikirkan itu kemarin. Yang pertama kita pikirkan tentang Tuhan. Tentang kebaikannya, tentang kuasanya, tentang janjinya, tentang hadiratnya. Kita pikirkan itu. Yang kedua, kita pikirkan juga kepentingan orang lain. Selain kepentingan diri kita. Seimbang. Yang ketiga adalah kita harus pikirkan. Pikiran tentang apa? Kekekalan. Saudara, nah bicara tentang pikiran. Ini bicara tentang apa saudaraku? Ini bicara tentang pengharapan. Saudaraku yang Kristus. Jadi hari ini saya bahas tentang tingkatkan level pengharapan kita. Bagaimana caranya orang yang meningkatkan level pengharapannya? Pertama, saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Ayatnya dari mana? Ini ayat kesayangan saya saudaraku. Mazmur 27 ayat 13. Saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya berharap, kalau kita berharap kepada Tuhan, saudaraku yang Kristus, kita harus percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan adalah orang yang melihat, yang dapat melihat kebaikan Tuhan. Saya kasih contoh di Alkitab. Saat Abraham pergi untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang dikasihi ke Bukit Moria. Abraham di kaki Bukit Moria, di kaki Gunung Moria, Abraham berbicara kepada 2 bujangnya yang mengikuti mereka. Saudaraku, dia bilang begini, Kejadian 22 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembayang. Saudara sudah tahu kan artinya mereka akan sembahyang, worship. Bangun mezbah. Korbannya siapa? Anak ini, Ishak yang jadi korban. Saudara, dibunuh, saudara ditusuk, ditujah sampai mati, lalu Ishak dibakar sampai jadi abu. Saudaraku yang sedih, ya kan? Itulah artinya sembahyang. Itu artinya worship. Itu artinya menyembah kepada Tuhan di atas bukit sesuai dengan perintah Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Saudaraku, tapi saudara perhatikan ada sesuatu kata yang mungkin kita berpikir agak sedikit membingungkan, perkataan Abraham. Saudaraku, seharusnya nanti setelah Abraham selesai sembahyang, seharusnya Abraham bilang apa saudara? Dia, aku bukan kami. Sesudah itu, baca yang keras 1, 2, 3. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami artinya Abraham dan Ishak. Harusnya kan Abraham sendiri, dia bilang kami. Dia ikhlas kau serahkan Ishak. Saudara, ini dia. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham menaruh pengharapan kepada Tuhan yang sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Sebab Abraham percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta sama kita, sekalipun sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang precious, kalau dia bisa minta sama kita dan kita tahu memang ini Tuhan minta, apalagi pribadi lagi saudaraku, dengar baik, kalau kita jalankan, itu hidup kita akan tenang. Banyak orang akan diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Ya, contoh aja saudaraku. Ya, ini tenang. Dan kalau Tuhan minta sesuatu sama kita, biasanya saudara, Tuhan tuh sebenarnya bukan seorang yang mau ngambil. Dia cuma mau menguji hati kita.
Ya contohnya Ishak kita udah tahu. Saudaraku, apakah Ishak jadi dibunuh? Tidak. Apakah Ishak jadi dibakar sebagai korban mezbah? Tidak. Allah menyediakan anak domba. Untuk siapa? Untuk penyembahan, untuk sembayangnya Abraham dan Ishak kepada Tuhan. Makanya dia kenal sebagai Jehovah Jireh. Jadi seorang yang berharap, saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, kita harus percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau ada orang Kristen berkata, aku sudah kecewa nih. Kecewa sama siapa? Sama Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa lihat kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jangan sampai keadaan yang sulit, keadaan yang sulit membuat kita tidak bisa berharap. Orang yang berharap adalah orang yang bisa percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi saran saya prakteknya gini, saudaraku. Saat kita bangun pagi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kita percaya kita akan lihat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Mulai dengan saat teduh. Saat teduh itu apa sih? Doa, pujian, penyembahan. Hadapkan hati kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Pagi-pagi saudara nyanyi lagu ini boleh. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lagu ini menyatakan doa yang tepat menurut saya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat kita buka hati mengundang Yesus, maka kita memiliki Roh Kudus. Saat kita menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan, maka kita menjadi milik Roh Kudus, miliknya Tuhan. Oleh karena itu saudara, ya, tadi lagu itu luar biasa. Ya, pagi-pagi saudara, orang yang berharap, coba saudara mulai berharap. Praktekin pagi. Harapkan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Harapkan pemulihan seutuhnya terjadi hari ini. Harapkan Tuhan mengirim golden connection bagi saudara. Harapkan saudara bisa berada di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, bersama-sama dengan orang yang tepat. Anda akan mendapatkan apa yang
saudara harapkan. Katakan amin. Jadi pengharapan itu bicara tentang kemampuan untuk melihat, saudaraku, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu hari ketika Elia akan naik ke surga, Elia tanya sama Elisa, saudaraku, ya kan? Apa yang kamu mau minta? Kamu mau minta apa? Saudara tahu, ya kan? Jawabnya Elisa tuh apa? Dia jawab begini, saudaraku. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu ayat 9. Ayat 10 jawabnya Elia apa? Yang kau minta itu adalah sesuatu yang sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elisa minta, saudaraku, 2 kali, 2 bagian dari rohnya Elia. Saudaraku yang Yesus, ini bicara tentang Elisa berkata, aku ingin 2 kali lebih dahsyat, 2 kali lebih diberkati, 2 kali lebih banyak mujizat, 2 kali lebih besar dari apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan dalam hidupmu, Elia. Elia jawab, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi. Jadi apa yang kamu lihat, itu yang kamu akan terima atau dapatkan. Artinya apa di sini? Kalau kita bisa membayangkan, maksud saya bisa melihat dari hati kita, dari pikiran kita, ya kan? Kita dapat melihat melalui layar firman Tuhan dengan mata iman, maka sesuatu itu akan menjadi kenyataan. Saya pernah dengar, saudara, kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia pimpin satu KKR, saudaraku, satu KKR. Dia bilang, saudara, ini hamba Tuhan punya karunia kesembuhan ilahi. Datang, saudara, dipanggil satu ibu, saudara, yang dari sejak lahir matanya buta. Dan dia dilihat oleh hamba Tuhan ini, ibu ini punya iman untuk disembuhkan. Lalu saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Si hamba Tuhan ini bilang begini sama si ibu, ibu, tutup matamu, ya kan? Apa yang kamu lihat? Saya nggak lihat apa-apa, dia bilang. Ya, saya nggak lihat apa-apa. Enggak, saya nanya, kamu lihat apa? Tutup matamu. Ya orang buta suruh tutup mata. Mau buka mata, tutup mata sama aja, nggak bisa lihat. Tapi akhirnya setelah 3 kali ditanya, kamu lihat apa? Saudaraku, pada waktu si orang buta ini berkata, aku bisa melihat Pak Pendeta. Aku bisa melihat orang-orang dalam ibadah ini. Dalam diriku, pada waktu dia merem, dia bilang, aku bisa lihat ini. Kalau kau sudah bisa lihat, dia bilang, sekarang buka mata kamu. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ibu ini yang dari sejak lahir tidak pernah bisa melihat. Ketika Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, hamba Tuhan berkata, tutup matamu dan apa yang kamu bisa, kalau kamu bisa melihat dari mata hatimu, melihat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kesembuhan matamu, maka Tuhan akan menyembuhkan matamu, mencelikan matamu yang buta. Dan betul, saudaraku, pada waktu saudaraku yang Yesus, ibu ini bisa melihat. Pada waktu dia merem bisa lihat dirinya, bisa melihat sekeliling. Saat itu juga mujizat kesembuhan terjadi. Katakan amin. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, Tuhan ingin kita naikkan level pengharapan kita. Kita tidak akan mempunyai iman kalau kita tidak punya pengharapan. Iman kita tidak akan pernah bisa bekerja. Iman bekerja membuat Tuhan berkenan. Tapi harus ada dorongan pengharapan. Alkitab katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi salah satu definisi pengharapan adalah apa? Pengharapan yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita bisa mengembangkan kebiasaan
mengharapkan hal-hal yang baik mendatangi kita, kemungkinan besar kita tidak akan menerima ya kan, sesuatu yang buruk. Katakan amin saudara. Kalau kita berusaha terus mengembangkan, saya akan menerima. Saya begitu saudaraku, saya coba belajar. Karena Yesus berkata begini, ya, jadilah kepadamu menurut apa? Imanmu. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong begini, milikilah iman untuk apapun yang kamu harapkan. Milikilah iman untuk apapun yang kamu harapkan. Karena apa? Pengharapan kita menetapkan batas-batas kehidupan kita. Ada orang aku mah gak harap apa-apa lah, gak mau sekolah muluk-muluk lah, cukup aja SD, lulus SD sampai SD. Tapi kalau dia berkata bahwa saya akan mengejar pendidikan setinggi mungkin di universitas yang terbaik, walaupun mungkin saudara orang lihat kau ini menghayal, tapi kalau saudara punya firman, saudara penuh Roh Kudus, saudara seorang yang tekun, yang punya tekad, yang percaya, saudara tetapkan pengharapan saudara. Saya percaya, ya kan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara pikirkan, ya kan, saudara doakan, saudara harapkan, seperti yang kuasa yang bekerja di dalam diri saudara. Efesius 3:20, katakan amin. Ini yang terjadi saudaraku. Saya ini salah satu, saya kalau khotbah tentang pengharapan, saya senang iman. Kenapa? Karena memang saya senang berharap sama Tuhan. Pengharapan saya gede banget. Dari sejak remaja gede banget. Orang mungkin lihatnya saya tuh ngayal. Tapi ketika pengharapan yang orang lain bilang saya ini gak suka mengayal, tapi terkenyataan itu jadi kenyataan. Karena kita punya pengharapan, jenisnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena dasarnya, ya kan saudara, Roh Kudus, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sepanjang setiap hari kita dipenuhi Roh Kudus. Hati kita oleh kasih Allah, penuhi oleh kasih Allah, oleh Roh Kudus. Isi terus pikiran dengan firman Allah. Saya yakin pengharapan ini adalah pengharapan tidak pernah mengecewakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Iya, sekolah dari SMA, sekolahan yang mungkin maaf kata, saya bukan tidak menghargai alumni saya. Kalau dari lulusan dulu bilangnya SMEA, kalau sekarang SMK, kok ngimpi mau dapetin sekolah yang terbaik di Indonesia, kayaknya nggak mungkin. Dan memang nggak ada sejarahnya. Tapi saya punya pengharapan itu. Karena jenis pengharapannya tidak mengecewakan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Ketika saya juga bekerja, wah lebih dari 3-4 bulan lagi juga sudah hancur lah itu. Ininya usahanya itu. Tapi saya bisa melihat pengharapannya gede banget, bukan cuma hancur. Tapi menjadi eksportir terbesar di Indonesia. Dapat primani harta. Saudara, terima penghargaan dari presiden. Dulu Presiden Soeharto, orang ketemu salaman Presiden Soeharto itu sesuatu banget. Pengharapan, tetapkan pengharapan. Katakan amin. Jadi pendeta di Palembang, saya juga tetapkan pengharapannya. Kita tuh perlu orang yang tetapkan pengharapan yang tinggi. Itu pasti doanya besar. Seperti Petrus, kelihatannya dia mulut besar, tapi sebenarnya orang punya pengharapannya besar. Yang ngerti katakan amin saudara. Ketika dia lihat Yesus itu berjalan di atas badai. Ketika Yesus berjalan di atas badai, yang lain diam. Tapi Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ini kan pengharapannya gede banget. Saya percaya hanya Yesus dan Petrus, manusia yang bisa berjalan di atas air. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu penting. Seorang penjahat di sebelah kanan Yesus waktu sama-sama disalib, pengharapannya gede banget. Dia seorang penjahat yang sebentar lagi akan mati karena kejahatannya. Tapi dia punya pengharapan. Dia mau bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Kan dia tahu Yesus ini Tuhan, Juru Selamat.
bukan penjahat sama seperti dia. Maka dia berkata apa? Yesus, ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Kita pernah barengan nih, sama-sama susah, ingat aku. Tuhan bilang, Tuhan jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan nanti, kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang Yesus, isi terus pikirannya dengan firman. Isi terus hatinya dengan urapan kasih Tuhan. Supaya kita bisa menetapkan batas-batas pengharapan kita. Katakan amin saudara. Karena pengharapan kita menetapkan batas-batas kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kelak kita akan jalani, kita akan jadi apa, itu dari apa pengharapan kita yang berdasarkan firman Tuhan. Katakan amin. Beberapa orang tanpa mereka sadari cenderung mengharapkan sesuatu yang buruk. Ya tanpa dia sadari. Punya mentalitas mengasihani diri sendiri. Selalu melihat diri sebagai korban. Ya kan, selalu negatif, selalu sinis. Saudaraku, selalu kecewa. Aku gak harap apa-apalah. Jangan, mulai hari ini jangan. Saya berdoa. Efesus ayat 18 katakan begini saudara. Ini doa Paulus. Ini juga doa saya untuk saudara. Supaya dia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Katakan amin saudaraku. Mulailah mengharapkan bahwa Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan buat saudara. Harapkan. Sesulit apapun keadaan kita, harapkan bahwa Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan buat kita. Mulailah mengharapkan Tuhan akan membuat saudara berhasil dalam karir dan bisnis saudara, dalam studi saudara. Katakan amin. Mulailah mengharapkan bahwa Tuhan ya kan akan mempertemukan saudara dengan orang yang tepat, saat yang tepat, di tempat yang tepat, yang saya sebut di Golden Connection. Harapkan saudara berhasil menanggalkan manusia lama, ya, untuk bisa mengenakan manusia baru. Itu yang pertama. Orang saat kita berharap, kita percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara percaya, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara tetapkan terus pikiran ini, jagain. Kalau saudara mau berpikir tentang Tuhan, artinya saudara berharap akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita harus memelihara pikiran kita agar selaras dengan doa dan pengharapan kita. Waktu kita berharap kepada Tuhan, kita harus memelihara apa? Pikiran kita. Harus selaras dengan apa? Doa kita dan pengharapan kita. Katakan amin. Kalau kita mengharapkan Tuhan memulihkan kondisi keuangan kita, kita tidak boleh memikirkan pikiran-pikiran bahwa saudara akan semakin terpuruk dalam kekurangan dan kemiskinan. Jangan. Sebaliknya, saudara harus memikirkan pikiran-pikiran bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat terobosan keuangan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu mukjizat bagi hidup saudara. Ini harus katakan. Ini harus kau pegang ini. Ya, selaraskan. Kalau saudara doa minta pertolongan Tuhan, yang di sini harus kau saudara pikirkan. Seringkali kita berdoa minta Tuhan sembuhkan saya. Tapi mulut kita, pikiran kita, mulut kita selalu ngomong yang kebalikan dari doa kita, yang bertentangan dengan doa kita. Kalau saudara mulai mengharapkan, kalau saudara mau ditolong Tuhan, melihat
keajaiban di mana Allah mencukupi kebutuhan saudara. Saudara harus mulai jagain pikiran, jagain daripada perkataan. Kalau saudara sudah berdoa, jagain pikirannya, tetap berharap untuk bisa lihat kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pikiran kita harus selaras dengan doa dan pengharapan kita. Saudara, kalau saudara mengharapkan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara, maka saudara tidak boleh memikirkan pikiran-pikiran bahwa menurut data medis, melihat gejala-gejala, so terus ngeluh-ngeluh terus. Ya saudaraku, ya kan? Lalu akhirnya marah-marah. Enggak, saudara harus jagain pikiran. Juga jagain kata-katanya. Selaras dengan doanya. Selaras dengan doanya. Katakan amin. Saudara harus mulai perkatakan janji Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara dengan cara yang ajaib. Saudara perkatakan, saudara bernubuat untuk roh kehidupan atas sakit penyakit saudara. Katakan amin. Kadangkala kita juga perlu mengubah lingkungan pergaulan kita. Saudaraku, daripada duduk-duduk merasa kasihan diri, meratapi nasib buruk, berhentilah khawatir tentang apapun juga. Terus khawatir itu memikirkan satu perkara-perkara yang negatif, yang bertentangan dengan janji Tuhan, itu khawatir. Saudara mulai khawatir dengan kesehatan, keuangan, khawatir dengan pendapat orang, khawatir tentang masa depan. Waktu kita khawatir, saudara mulai belajar, saudara mulai doa, nyatakan apa yang jadi khawatirnya. Saudara minta ampun sama Tuhan, dan saudara mulai perkatakan firman untuk ganti. Ya saudara, katakan amin. Saudara kayaknya perlu keluar dari lingkungan yang negatif. Kalau di masa susah, ngumpul barang susah, ngomongnya susah terus negatif, saudara gak akan pernah bisa punya pengharapan. Ya, masuk dalam lingkungan orang-orang yang bisa mendorong saudara menjadi orang yang terbaik semampu yang saudara bisa dapatkan. Cari tempat di mana orang bisa menginspirasi saudara, supaya saudara bisa mengalami perubahan hidup dan mencapai puncak-puncak yang baru. Amsal 13 ayat 20 saudara, katakan begini: siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Menjadi malang. Coba saudara bergaul dengan orang berhasil, tidak lama kemudian saya percaya saudara akan berhasil. Karena semangat mereka, spirit mereka akan menular, ya kan? Dan saudara bisa menangkap daripada visi mereka. Kalau kita bergaul di lingkungan yang penuh dengan kemenangan, tidak lama lagi kita akan dapatkan semacam gambaran tentang kemenangan. Iya, gambaran kemenangan. Kalau kita terus bergaul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya pengharapan yang besar, saudaraku, tidak lama lagi kemudian hidup kita juga dipenuhi dengan firman iman. Katakan amin. Saya ada kata-kata yang pas. Ini boleh saudara bisa pikirkan begini. Kita tuh gak mungkin bisa terbang, membumbung tinggi bersama dengan burung Raja Wali, selama kita masih terus mematuk-matuk bersama dengan ayam. Jadi ini bicara tentang pergaulan. Kita bilang aku maulah kuat, aku mau kuat, tapi ngumpulnya sama orang-orang negatif, orang-orang yang sudah kepahitan, orang-orang yang punya putus asa. Tidak bisa. Saudaraku, kita lihat di dalam Markus 2 ayat 3 dan 4, kita lihat sudah di situ. Ya kan? Ada orang lumpuh, saudara. Orang-orang datang kepada Yesus membawa seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi orang lumpuh ini punya sahabat 4. Yang punya apa? Saudara punya iman, punya pengharapan yang begitu besar, punya kasih yang luar biasa sama si lumpuh ini temannya. Saudara, lalu mereka dibawa. Waktu membawa mereka dibawa kepada Yesus. Saya yakin bahwa si orang lumpuh ini tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Si lumpuh ini juga tidak punya inisiatif untuk datang meminta kesembuhan kepada Yesus, sekalipun ia menderita sakit lumpuh.
orang lumpuh ini disembuhkan bukan karena inisiatif dia, bukan karena iman dia. Kalau kita baca secara teliti, saudara, itu karena apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman dia. Mereka itu 4 orang. Saudara Yesus, ya kan pasti saudara, iman 4 orang mempengaruhi iman si lumpuh. Dampaknya apa saudara? Ketika Tuhan melihat, ya kan? Jadi si lumpuh ini, saudara, disembuhkan oleh karena apa? Dia bergaul oleh keempat sahabat yang mengenal Yesus. Dan keempat sahabat dia bersepakat membawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Kadang-kadang kita perlu nih cari pergaulan dengan orang-orang yang bisa bawa kita dekat sama Tuhan. Ya kita bisa bergaul dengan cara apa? Ngumpul, sekarang udah gak bisa ngumpul. Caranya dengan apa saudara? Ya bergaul caranya gini saudaraku. Kita bisa kayak saudara nih sekarang. Saudara sedang bergaul dengan saya. Saudara mendengarkan saya berbicara. Saya juga melihat kata-kata saudara di live chat. Saya baca itu saudaraku di live chat. Saya baca setelah ibadah, saya lihat gimana kan. Kami ini kan, itu namanya bergaul. Kita bergaul dengan cara yang lain lagi apa saudaraku? Berbicara, teleponan. Kita baca buku. Saya bisa bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang diurapi. Dengan cara apa? Saya baca buku mereka. Kita bisa bergaul dengan Tuhan. Caranya dengan apa? Membaca Alkitab. Yang ngerti katakan amin. Kita perlu perhatikan pergaulan kita, saudaraku yang Kristus. Yang ketiga, saudaraku, saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita harus menaruh perhatian kepada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita naruh pengharapan pada Tuhan, ini saya sedang mengarahkan tentang pikirkanlah pikiran tentang Tuhan hari ini. Dari 3 ini tentang pengharapan. Lanjut khotbah yang kemarin. Jadi saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita harus menaruh perhatian kepada apa? Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Coba kita buka Alkitab kita, Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia. Coba kita buka Ratapan 3 ayat 21 sampai 24 saudaraku. Ini dasar firman-Nya. Kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi orang yang berharap harus memperhatikan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Katakan amin saudaraku. Saudara yang kasih dalam Kristus, ini ayat 21 sebenarnya nyambung. Kalau saya mau lebih menjelaskan kepada saudara gini. Kenapa kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, kita harus menaruh perhatian atau memperhatikan tentang apa? Kasih setia Tuhan. Kita gak mungkin bisa berharap sama Tuhan kalau kita selalu menaruh perhatian kepada kesusahan kita, penderitaan kita, kejahatan orang, kesalahan orang, kegagalan kita. Gak bisa. Itulah makanya di dalam Ratapan 3, saudaraku Yesus Kristus, ayat yang ke-19 ya, dan ayat yang ke-20
itu dia Nabi Yeremia itu jelasin. Ini kan kita tadi barusan baca Ratapan 3:21. Nah di ayat di 19:20. Nah lihat aja sini ayat 18 dulu deh. 18. Ratapan 3:18 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku, dan hilanglah harapanku kepada Tuhan. Apa yang menjawab hilang harapan? Kalau saya tulis ini sama kan, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapan, artinya hilang harapannya juga, putus asa. Ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Ini masalahnya dia. Ayat 20 dia kasih kesimpulan. Saudara, dia kasih penilaian. Ini hasil pengamatannya dia. Hasil perenungan daripada nabi ini. Baca yang keras. 1, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan apa? Tertekan dalam diriku. Kalau kita terus mikirin masalah kita terus mikirin kesulitan kita terus memikirkan kesalahan orang, dengar baik saudaraku, maka kita makin stres. Maksud saya adalah bukan berarti kita tidak boleh memikirkan, yang kita harus pikir solusinya. Ngerti gak saudara? Solusinya inilah yang kita harus bawa ke Tuhan. Ayat 21, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi poinnya begini saudaraku. Makin kita fokus kepada masalah, kesulitan, kegagalan, hal-hal yang negatif, bikin kita ini tertekan, stres. Kalau udah stres, yang di sini apa saudara? Nggak bisa mikir lagi untuk cari jalan keluar. Makanya ketika kita mulai perhatikan akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, yang di sini Tuhan berikan apa? Rest. Katakan rest. Rest. Rest itu apa? Kelegaan, ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera. Kalau di sini udah dapat, Alkitab katakan Yeremia pasal 26, 12. Ya Tuhan, kau menyediakan damai sejahtera. Rest. Apa yang aku kerjakan, engkau yang melakukan. Jadi Tuhan bisa turut bekerja. Ini solusinya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika kita merasa putus asa, ketika kita diserang dengan perasaan takut dan khawatir, kita harus ambil keputusan untuk memikirkan satu hal yang kita tahu akan membangkitkan kembali semangat dan pengharapan kita. Yaitu apa? Kasih setia Tuhan. Katakan amin. Ya, kasih setia Tuhan. Jadi ketika kita mulai kehilangan pengharapan, kita harus mengalihkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan pikiran kita kepada apa? Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Coba saudara perhatikan ayat ini nih. Ratapan 3 ayat 25, 26. Tuhan adalah baik. Katakan sekali lagi sama saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik. Bagi siapa? Orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Pernah gak saudara sendiri sama Tuhan nyembah? Ungkapkan perasaan saudara. Detail perasaan saudara. Bilang sama Tuhan begini, Tuhan, sama siapa lagi saya minta tolong? Sama siapa lagi saya minta tolong? Kalau bukan kepada Engkau. Kepada siapa lagi aku harus harap? Aku sudah coba harap sama manusia, aku kecewa kok. Kepada siapa lagi aku harap? Kalau bukan ke Engkau. Dan firman-Mu katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Engkau baik ya sama aku. Engkau buat baik ya sama aku. Engkau mau tolong aku kan Tuhan. Nah sekarang Tuhan, kalau Tuhan jadi aku,
kalau Tuhan jadi aku, ngadepin masalah seperti ini, kesulitan seperti ini, kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan? Kasih tahu aku, supaya aku bisa selesaikan masalah ini. Amin, saudaraku. Amin. Nah, ini doa yang seperti ini harus melibatkan, harus di dalam urapan Roh Kudus. Karena waktu kita bicara doa seperti ini adalah kita sedang menaruh pengharapan, kita sedang memiliki pengharapan, memiliki jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita memiliki jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Ya kan, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena kasih Allah ada dalam hati kita, oleh karena kasih Allah ada dalam hati kita, maka kita memiliki jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita tahu ada kasih, kita dikasihi, kita punya kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kasih yang Allah dicurahkan ke dalam hati kita itu oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Katakan amin. Tiap hari, saudara. Gak salah saudara ikut menara doa dari awal sampai akhir. Bukan cuma dengar khotbahnya. Iya, dengar khotbahnya juga boleh, bagus. Saudara perlu ikut doanya, ikut doa tiap hari, ikut nyanyi nyembah, ikut bahasa rohnya. Terus saudara dapatkan hadirat Allah. Dari situ saudara, waktu masuk hadirat Allah, kasih Allah, ya kan, dicurahkan ke dalam hati kita. Katakan amin. Kalau ada kasih di sini, kita punya pengharapan, jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Pertama, kalau kita berharap sama Tuhan, maka kita harus percaya bahwa kita akan melihat sesuatu yang akan melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau kita berharap sama Tuhan, maka kita harus selaraskan, ya kan, pikiran kita dengan doa-doa kita. Yang ketiga, kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, maka kita harus menaruh perhatian kepada apa? Kasih setia Tuhan. Saya berdoa, saudara tetap berharap sama Tuhan. Orang yang berharap adalah orang yang apa? Positif pasti. Orang positif belum tentu berharap sama Tuhan. Tapi orang yang punya pengharapan sama Tuhan, pasti dia positif. Selalu dia lihat dari sisi yang positif, pikiran positif. Saudaraku, saya berdoa biar mukjizat terjadi dalam hidup saudara. Pengharapan akan janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa.